Coba Bapak dan Ibu, hari ini kita ngebahas tentang hutang. Tolong Ibu dan Bapak diterjemahin, mengejawantakannya. Nggak boleh mikir. Nah, gimana tuh nggak boleh mikir? Yang nggak boleh gelisah lah. Gelisah mikir, bos. Nggak boleh, Pak. Solusinya apa? Latihan nggak boleh mikir. Coba Bapak dan Ibu, hari ini latihan nggak boleh mikir, biar besok hari Jumat pagi hajatnya terkabul. Amin. Gitu. Bisa gak latihan nggak mikir? Insya Allah dicoba. Harus bisa. Harus bisa. Pak Hengki bisa bantuin saya gak? Gimana caranya orang supaya nggak mikir? Sering bengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak dan Ibu, kalau bisa hari yang hadir hari ini, kalau nggak yang nonton, besok hari Jumat paksain harus ada yang terkabul. Ya. Nah, syaratnya cuma satu. Bisa gak di hati ibu dan bapak tidak boleh punya sifat yang 18. Setelah saya pelajari nih tamu saya ya, rezekinya udah bagus banget, tapi dia masih punya sifat bangsat. Tau gak sifat bangsat? Sifat yang 18 nggak boleh, Pak, Bu, nggak boleh. Buat apa sih sifat 18 kita pelihara? Gede sifat 18 apa gede hajat? Nah, yang 18 jangan. Terutama ibu-ibu yang suka, apa sih kalau ibu-ibu sifat 18 yang utama? Apa lagi? Pikir, komen, ngeluh. Nih, ini sifat yang ada di ibu-ibu. Apa sifatnya? Nih gue kepel. Sifat bangsat yang ada di ibu-ibu adalah yang paling dominan satu, yang bikin hajatnya lemot. Mau tahu? Cemburuan itu sifat bangsat, nggak boleh. Buat apa dicemburuin? Ya nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Itu kan bu, itu bonus dari Allah. Tanpa izin Allah nggak mungkin. Nggak boleh. Jadi kalau bisa kasih kesempatan suami untuk seperti itu. Jadi gini, coba Bapak dan Ibu, saya tadi ngobrol sama tamu saya. Kenapa hajat kamu lemot? Sementara yang lain hajatnya luar biasa. Nah, dia tanya, Pak Haji ngelihat saya waktu itu apa? Kamu sifat 18-nya masih dominan. Salah satunya adalah cemburu. Nggak boleh cemburu. Buat apa cemburu? Toh setiap detik, setiap langkah udah atas izin Allah. Nah, ibu kadang suka pengen tahu isi HP-nya suami. Ya kan gua kira alat kelaminnya megep-megep. Buat apa Bu? Pengen tahu. Yang penting kita pokoknya kaya raya, tajir melintir.
begitu. Seperti siapa? Nah, coba ibu dan bapak nanti pulang dari sini, biar besok hari Jumat hajatnya terkabul. Bisa gak sifat bangsatnya jangan ada di hati bapak dan ibu? Hah? Bisa? Bisa gak pak? Iya, jadi kita nih kadang ya pak, cerewet lah, itu kan salah satunya. Pengen tahu, gak usah saya sebutin deh sifat 18, takutnya nanti ada yang kesindir. Pak Haji kayaknya nyindir gue nih. Enggak lah, buat apa saya nyindir, emang kenyataan emang begitu, ya kan? Gampang, ambil alat kelamin suami, gosok di hati ibu. Ya, alat kelamin suami ibu, ambil, gosok di hati ibu. Saya gampang jengkelan pagi kalau papa jengkel. Oh iya, apa mau dipaketin di tiki? Coba bapak dan ibu, saya mau besok Jumat bapak dan ibu semuanya hajatnya harus terkabul. Bisa gak sifat 18 nggak boleh ada? Wajahnya cantik, hatinya juga cantik. Ini udah wajahnya jelek, hatinya jelek. Gak ada pilihan. Hah? Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Pilihannya tetap bawa ke tiki, dititip, dibuang ke Ethiopia. Maksud saya bu, coba sifat 18 jangan ada untuk anak, untuk suami, untuk siapa aja lah, gitu. Jangan sampai kebaikan istri kita tercinta gugur gara-gara sifat 18. Sayang pak. Jadi coba, udah hafal kan sifat 18? Belum? Masa belum? Oh baru. Coba yang nggak hafal sifat 18 buka secara dalam. Siapa yang hafal sifat 18? Hafal? Mana? Teriak, teriak yang kencang. Teriak yang kencang. Diri. Ya, yang tahu berdiri bu. Sini. Berdiri, maju ke depan. Sifat 18 apa? Ayo. Bunda, gelisah. Ya nyontek. Ngebet. Sifat 18 apa? Malu sih. Nih. Mana mic-nya? Ya sini. Oh, di sini. Malu sana. Oh. Sifat 18 apa? Enggak mau kebetan kan? Enggak. Yuk, sifat 18 apa? Periksa Kang Nur. Satu, marah, gelisah, suka kepo, merenung. Di madep sono. Jangan madep saya. Yuk. Sifat 18 apa? Satu, gelisah. Coba perhatiin yang enggak diucap. Gelisah, merenung, jengkel, suka komen, gundah, apa ya? Cemburu, ya bawel segala. Udah pasti mancing jengkel, kepancing jengkel, iya. Enggak, orang yang ditanya ini yang latah. Pantesan aja tuh nggak terkabul. Ini aja, kitanya diem aja, biarin dia coba. Pertama kepo, gelisah. Emang ada kepo? Nggak ada. Sok pengen tahu kan? Nggak ada. Pengen ingin tahu juga nggak ada. Nggak ada. Gelisah. Kesono mana sono? Gelisah, cemburu, apa ya? Bawel. Bu, ibu Cemburu. makin lama nih ibu-ibu alat kelaminnya makin becek. Lo duduk sana.
Ucapin. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang belum tahu, itu di YouTube ada bocorannya ya. Nah, itu sifat 18 itu adalah untuk menahan nafsu kita ya, seperti gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Ada semua kan di kita? Ada. Coba ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi ya, hafalin ya. Nanti kalau nggak hafal, lihat di YouTube ada tadi deskripsinya ya. Jangan ada kalau mau besok pagi terkabul. Nah, oke, 1 gundah, 2 gelisah, 3 murung, 4 sedih, 5 ngeluh, 6 jengkelan, 7 mancing jengkel, 8 kepancing jengkel, 9 bawel, 10 cerewet, 11 cemberut, 12 mikir, 13 komen, 14 cemburu, 15 dendam, 16 ketus, 17 jutek, 18 muka suntuk. Ada pertanyaan nggak dari yang dibacain 18 tadi? Biar nanti dijabarin sama Kang Nur. Coba nanya. Suntuk seperti apa muka suntuk? Muka suntuk. Siapa yang bisa meraktekin muka suntuk? Muka berak. Ada yang meraktekin muka suntuk? Ada yang bisa acting muka suntuk? Muka suntuk tuh muka berak. Bapak kalau berak lihat tuh sama nggak kayak gitu? Lihat lagi ngedan. Ada lagi yang mau nanya sifat 18? Oke, ada lagi? Kenapa? Kenapa? Cara menghilangkannya ya latihan lah Bapak ya. Ya, caranya kita harus latihan. Ya, ini sifat-sifat yang terkait dengan nafsu ini, ya kan? Ini kalau dalam ilmu law of attraction ini mempunyai vibration yang negatif. Ketika kita mempunyai sifat ini, maka akan menarik lagi sifat yang hal-hal yang negatif. Nah, kita harus bisa menghilangkan ini. Kalau teori law of attraction atau law of vibration, ya. Kalau dibedah dari segi itu, tapi kalau dibedah dari segi tasawuf, wah ini ilmunya para wali, Pak. Kenapa dulu orang-orang salafin soleh itu selalu di usia sekian mereka akan ujlah, menjauhi keramaian, karena menghindari sifat ini. Jika kita udah bisa menahan sifat ini, apapun yang kita ucapkan, hati kita bersih, pasti Allah kabulkan. Intinya ke situ arahnya Pak Haji itu. Nah, kadang-kadang kan Bapak nggak ngeh, ya. Memang Pak Haji membawakannya dengan cara guyonan, tapi ini dalam sekali. Coba Bapak datang deh ke kiai-kiai, Pak Kiai bisa nggak Pak Kiai ngilangin sifat-sifat ini? Pasti jawabnya sulit. Itu harus hidup di hutan baru bisa. Bos, ada truk tronton bos, bawa kerupuk. Ada bawa kerupuk. Nah, dari apa mana? terkaitnya dengan terkabul ya itu tadi? Kalau kita lihat dari segi ilmu law of attraction, terkabul ya, atau law of vibration, ini adalah ilmu-ilmu apa? Sifat-sifat yang memang getarannya negatif, ya, sehingga menarik hal-hal yang negatif. Ketika kita punya hajat, oh kita ingat, oh kita nggak boleh suntuk, oh kita nggak boleh jengkel. Kan kita lebih besar hajat daripada jengkel kita. Mungkin kalau kata Pak Haji, apa sih artinya cuman itu? Kita tuh hajatnya kan lebih besar, ya. Cobalah sehingga Bapak ketika datang ke RD aja itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Ada yang Bapak hasilkan gitu loh. Oh saya muridnya Pak Haji, oh saya nggak boleh kepancing jengkel, nah, kan? Ada sesuatu nilai positifnya, ya. Bukan sekedar mengejar centong, mengejar ini, ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kenapa? Mikir. Maksudnya pertanyaannya apa mikir? Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Iya. Kamu nggak boleh mikir. Jadi orang yang masih mikir 100% hajatnya nggak terkabul. Coba cek. Jadi nggak boleh mikir. Kita kan kadang mikir. Besok jatuh tempo bayar listrik, kan besok.
Emang bapak umurnya sampai besok? Kan enggak. Nggak usah mikir. Jadi syaratnya nggak boleh mikir. Coba diterangin dulu Kang Nur. Iya, mikir di sini artinya apa? Kita tidak boleh memikirkan sesuatu ke depannya seperti apa. Itu kan semuanya udah ada dalam skenario Allah. Bapak ngutang, itu kan atas izin Allah. Cuman mungkin utang Bapak tidak diridoin oleh Allah karena kan riba. Tapi kan Bapak ketika mengutang, Bapak sholat tahajud. Ya Allah, semoga cair pinjaman saya. Udah tahu lo riba, tapi kan lo maksa-maksa Allah. Ya udah dikabulkan, ya akhirnya nggak bisa bayar. Nah makanya Allah manggil lagi, ayo sini cari ridhonya Allah, ya kan? Nanti gua kasih jalannya. Nah seperti itu. Untuk apa kita mikir Pak? Kan sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz bahwa Bapak lahirnya dari rahim ini bin ini, meninggal pada usia segini, rezekinya sampai Bapak umur 60 tahun itu sekian, ya kan? Makanya kata Pak Haji, jalani, nikmati, syukuri. Kuncinya itu, tidak boleh komen, ngeluh. Satu lagi, mikir, ya kan? Kan ada itu, mikir itu akhirnya membuat kita muka suntuk, jutek, ya kan? Emosian, itu kan hal yang negatif semua. Hati kita jadi nutup nanti. Ya gimana rezeki berkeberkahan mau masuk? Betul nggak? Oke, ada lagi? Ada Pak. Iya. Kalau menghadapi itu cemburu di mana Pak? Cemburu. Menghadapi cemburu Pak Haji. Coba yang jawab yang suka cemburuan. Ayo yang suka cemburuan. Bisa gak jawab? Ada yang bisa jawab? Gak mungkin Pak. Wah, masa? Ibu mau ke surga nggak? Perempuan yang suka cemburuan sama suami nggak nyium baunya surga. Kan? Makanya jangan cemburuan. Buat apa Bu cemburuan Bu? Ya? Lah kan laki juga titipan, suami juga, anak juga titipan. Iya kan? Kan Bu hukumnya di mana-mana teko itu 1 Bu, cangkirnya 4. Betul nggak Pak? Kata si abang nggak boleh. Berarti ibu menentang hukum Allah dong. Asal syarat dan ketentuannya berlaku, ya kan? Makanya ibu doain bapaknya jangan cemburuan. Laki-laki punya duit pasti macam-macam Bu. Oke, ada lagi? Ada? 18 dari 18. Dari 18 sifat. Masalah komen. Iya, Pak Haji mungkin? Udah yuk. Udah. Komen. Masalah komen artinya apa? Terutama lebih mengarah ke gibah ya. Ke misalnya ibu ngomongin orang atau apa, atau ibu lihat televisi, lihat apa tuh yang itu, buat apa kita ngomenin gitu? Atau mereka juga nggak kenal, apa-apa dikomenin, kan semuanya juga itu terjadi udah seizin Allah. Ya, udah diem aja. Ngapain, kan kita punya hajat. Iya, sebetulnya ini udah ada di YouTube-nya yang Mbak Nadia Kupas tuh. Itu lebih jelas, lebih ini. Lebih spesifik lagi. Beliau udah mengkondisikan apa-apanya gitu. Oke, ada lagi? Pak, kalau yang gelisah? Gelisah, geli-geli basah. Panik kan ya Pak? Gelisah itu panik. Ya sama akhirnya, buat apa kita gelisah gitu loh. Kalau suka tiba-tiba gelisah gitu itu harus gimana ya? Cara mengatasinya? Cara mengatasinya Pak Haji. Jawab gak apa-apa. Pakai celana dalam ibu ke sini. Kemarin sakitnya gelisah, pernah dibawa ke psikolog juga. Oh iya. Terus sembuh, itu. Cemas terus ya? Nah, cemas. Oh. Itu cemas tuh pas akhir skripsi ya, lagi akhir semester. Sampai pingsan Pak Haji. Sampai kebentur ini kan dijahit sampai 3 jahitan. Kebentur meja, dia kayak epilepsi gitu. Jahitnya di penjahit mana? Hah? Jahitnya di penjahit mana? Di dokter Pak Haji. Dokter. Bawa ke IGD waktu itu. Gampang lah. Buat orang yang suka gelisah, obatnya cuma 1. Apa makanan favoritnya dia, kita sedekain ke anak-anak yatim. Tuh favoritnya, paksain pokoknya harus bisa. Apa intip makanannya dia suka, nah, nanti disedekain.
Seblak ya seblak, ketoprak ketoprak, cilok ya cilok, baslok ya baslok, tabok ya tabok. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Latihan ya. Ya. Jadi ketika kita di sini, Coba terangin lagi 18 sebutin. Minimal. saya nggak apa. Oh, nggak hafal juga. Bapak juga nyontek. Iya kan saya bilang saya nggak apa. Lagi mana saya mau 18, bapaknya bikin kesal melulu. Diatur susah, jadi saya jutek. Aduh ya Allah. Apa? Siapa aja? 18. Ulangi, agak keras. Oke, kita ulangi ya. Pertama gundah, 18 sifat yang harus dihindari ya. Pertama gundah, 2 gelisah, 3 murung, 4 sedih, 5 ngeluh, 6 jengkelan, 7 mancing jengkel, 8 kepancing jengkel, 9 bawel, 10 cerewet, 11 cemberut, 12 mikir, 13 komen, 14 cemburu, 15 dendam, 16 ketus, 17 jutek, 18 muka suntuk. Apa semua Bapak Ibu? Ya. Pokoknya ada di deskripsi YouTube ya. Ada. Kalau lupa ada Pak Haji? Ada. Sudah kita cantumkan. Oh, kirim ya. Ya, enggak ini di deskripsinya. Kalau kita buka YouTube ada. Ada. 18. Ya. Oh iya, nanti Bapak lihat di YouTube ya. Sayang Pak, sayang. Udah kita hajatnya maksain kok lemot. Oh, gara-gara kita cemburuan. Oh, gara-gara kita komen. Komen tuh salah satunya punya anak kandung. Komen punya anak kandung namanya kepo. Kepo punya anak, punya saudara kandung, pengen tahu. Apa-apa pengen tahu. Buat apa pengen tahu? Nanti juga tahu. Kalau udah tahu ya udah dimaklumin. Ini ya dibahas. Dibahas. Buat apa dibahas? Orang hajat kita gede, ngebahas yang receh-receh buat apa? Bisa? Yo. Oke, udah. Yo, baris 55. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Ibu 5, ayo. Bapak 5, ayo. 5 baris pertama, maju sini. Ya, silakan. Ibu juga 5 baris pertama. Nanti pertanyaannya hanya hajat yang utama aja Pak ya. Baris ke sini. Baris ke sini. Dari kanan ke kiri ke sini. Di situ Pak, dari kanan ke kiri ke sini. Dari sana Bapak. Ibu juga sama. Ibu dari kanan ke kiri ya, dari kiri ke kanan sini. Ya. Jajar gini lah, jajarnya gini. Nah, ngadep sini, Bapak ngadep sini. Nah, gitu. Ya. Nanti yang ditanyakan hajat yang utama aja. Dari sekian Bapak kan kesini udah bawa hajat nih, pengen nanya Pak Haji nih, penasaran nih. Nah, hajat utamanya apa? Ya itu dulu lah yang ditanyakan. Yang kedua, kalau memang pertanyaannya sama, tolong jangan ditanyakan lagi, tinggal Bapak duplikasi aja. Ya. Yang ketiga, pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Ya. Kalau mau testimoni nanti bisa izin dulu ke Pak Haji. Pak Haji, saya mau testimoni apa? Oke, bisa kita mulai? Yuk. Semuanya komitmen ya. Oke, baik. Kita mulai dari mana? Dari Bapak dulu ya, Pak. Silakan, Pak. Sebutkan namanya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Setiawan, Pak, dari Bandung. Hajat utamanya pengen lepas dari hutang gitu. Bisa gak Bapak dan Ibu, kalau pengen lepas dari hutang, syaratnya yang pertama bersihin dulu hatinya Bapak dan Ibu. Apa tuh salah satu bersihin Bapak dan Ibu? Jangan suka benci sama riba. Karena riba yang nyiptain siapa? Nah, lu kadang, besok harus ada yang dibayar. Udah santai aja bos, pasti nanti. Iya Pak Haji, betul Pak Haji. Terus aja.
Jadi jangan benci sama riba, karena itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Iya, iya. Karena kan udah ditulis di Al-Quran dari zaman dulu. Iya, iya. Tenang aja. Iya, iya. Kenapa saya dipertemukan dengan riba ya? Ya itu kan Allah yang mempertemukan. Emang maunya kita. Herannya pada saat kita mau nikah, datang rentenir. Alhamdulillah. Gitu. Langsung bikin spanduk di depan gedung perkawinan. Perkawinan anak saya dibiayai sama rentenir. Kira-kira ada yang kondangan nggak? Ada lah. Jadi bos bisa gak? Kalau pengen utangnya lunas, jangan benci sama riba. Kita kadang riba digodain sama kita. Tahu bapak dan ibu guguk anjing herder, kita godain, guk 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 guk. Kira-kira diterekam nggak kita? Ya diterekam. Kalau ada anjing, kita melakukan apa? Jongkok, mindik-mindik. Iya, jangan digembar-gemborin, diem-diem aja. Saya yakin yang hadir di sini 99% Muslim. Saya yakin yang hadir di sini 99% pasti pernah nikmatin utang. Termasuk saya. Iya. Nah, mau saya jangan terlalu benci banget sama riba, tapi pelan-pelan kita nanti pasti ninggalin riba. Gimana caranya ninggalin riba? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qur'annya harus 12 juz. Nanti Pak Haji, kalau aku non muslim, ya udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah, tidak tahajud, tidak baca Quran, tapi meditasi. Begitu. Coba lakukan. Satu, yang bos kalau bisa utangnya lunas, atau ibu, bisa gak sifat 18 jangan ada di bapak dan ibu terhadap riba? Jengkel sama riba, kepancing jengkel riba, kepancing debt kolektor. Masa debt kolektor naik motor di depan rumah kita, baru matiin motor kita udah ngumpet. Siapa tuh Pak Haji? Saya. Jadi kalau ada motor berhenti di depan rumah, coba kita jangan berbohong. Kita suka berbohong sama anak kita. Dek, nanti kalau nanyain papa nggak ada ya. Ini sifat 18, kenapa masih ada? Jangan dong. Karena itu bikin jengkel debt kolektor. Debt kolektor mau datang ke situ, dia jadinya jengkel sama bapak. Bisa gak jangan jengkelin debt kolektor? Itu juga sifat 18. Itu yang bikin hutang kita nggak lunas-lunas. Jadi bapak bisa gak biar utangnya lunas? Bapak sifat 18 jangan ada dulu, biar cepat. Itu gimana caranya tuh? Terutama ada pasti mikir planning ke depan seperti apa. Terus yang kedua sekarang pasti nih gelisah gitu. kalau bapak Jadi mikir, ada beberapa yang dari ya bapak, itu masih ada. ini berlaku ya. Kalau Masih bapak ada, mikir, bapak saya tungguin deh sampai bapak nggak mikir. Saya tunggu sini. Kita nih Pak udah dikasih tahu sama Tuhan, yang kita harapin hanya Tuhan. Juru selamat kita hanya Tuhan. Yang nyelamatin kita hanya Tuhan. Kita nih kadang suka percaya yang nyelamatin teman kita, yang nyelamatin saudara kita. Disitulah Tuhan cemburu. Betul Pak. Kok betul? Betul ya. Tepuk tangan dong. Kenapa benar obrolan saya? Kenapa betul? Jadi gini Pak. Deketin mikir. Gini. Ngomong Jadi gini. gini, apa namanya? Ketika saya Ini perhatiin ya yang hutang ya. Nah, Ini soalnya ahli hutang. Nah, ketika mengeluh kita ke teman atau saudara atau orang yang pernah kita bantu
ketika kita jatuh, terus udah nanti ada di saya, Deketin nih, kayak deketin, udah nanti ada di saya gitu. Ternyata sampai sekarang tidak terrealisasi. Coba ulangi lagi. Ini yang belakang agak nggak nyambung. Pak Hengki, sini dong. Tepuk tangan dong sama istri. Ayo. Ayo. Ibu Gianti. Gianti. Yo, Pak Hengki. Ini Pak Hengki. Ini yang ngasih saya mobil Land Cruiser. Pak Hengki. Pak Hengki udah tinggal hitungan hari, nggak minggu. Dia 125 miliar cair. Tepuk tangan dong. Oh iya, oh iya. Ayo Bu, ayo sini Bos. Nih Mbak, Ibu sini. Ya, ini Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Tepuk tangan dong. Bos, coba. Ya. Ya kalau benar bilang benar, coba. Dengan jawaban lo minimal bisa nyindir yang ada di ruangan ini. Iya Pak Haji. Jadi, Coba gimana? Jadi saya usaha udah 20. Jadi pertanyaannya tadi Ya. kan, kok hutang saya nggak Ya, lunas? Jadi usaha saya ini udah 23 tahun. Usahanya 23 Udah tahun. 23 tahun. Ketika terjadi Covid saya kena terdampak Covid. Nah, jadi otomatis tersendatlah pembayaran. Nah, saya ingat hutang saya di mana saja gitu. Nah, ternyata ketika saya hubungi, ya siap, ada di saya, siap saya bantu gitu, termasuk beberapa orang yang pernah saya bantu ketika kita sukses gitu. Nah, itu betul kata Pak Haji. Jadi mengandalkan ke orang gitu. Harusnya ke Allah. Harusnya ke Tuhan. Jadi tidak terkabulkan sampai saat ini. Tidak terkabulkan Betul. sampai hari ini. Betul. Karena berharap sama manusia. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Wow. Jawabannya sangat mendalam. Yang nggak mendalam, yang blow on. Yang pinter pasti mendalam. Kenapa utang kita nggak lunas sampai hari ini? Karena di benak kita masih ada 0,001% bahwa nanti yang lunasin utang kita, dia mau bantu lunasin utang kita. Nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Bapak dan Ibu harus berserah, pasti Allah yang lunasin. Jadi Bapak dan Ibu tugasnya adalah bikin utang, nambahin utang. Iya benar. Hah? Oh, udah hobi. Nah, coba tambahin lagi utangnya. Jadi Contoh, satu bos, contoh. Ya. Dulu saya kecil umur 3 tahun, hobinya main bola. Saya tendang bolanya, kaca rumah tetangga saya pecah. Saya tendang bolanya, tetangga rumah saya sebelah pecah. Itu yang punya rumah marah-marah sama saya. Saya bilang, sorry bos, gue yang mecahin, ntar emak gue yang ganti kaca rumah lo. Emak lo? Ya iyalah, orang gue hobinya mecahin kaca. Tidak mungkin gue yang mecahin kaca. Gue umur 3 tahun, gue cari tukang. Nggak mungkin gue 3 tahun umur kecil, gue beli kaca di toko material. Nggak mungkin. Siapa yang benerin kaca? Ibu saya, orang tua saya. Artinya apa? Bapak dan Ibu berlomba-lombalah menciptakan utang. Nanti yang lunasin Tuhan kita. Kok gitu Ji? Negara ini utangnya banyak gak? Yang lunasin siapa? Tuhan lah. Rakyat dari mana? Wasilahnya. Coba bos, jawab, bantu gue lagi tadi. Mau ngomong apa tadi? apa ya? Nggak apa-apa. Jadi Biasa kalau kita utangnya banyak, agak belon sedikit. nah Ayo, Mas. jadi solusinya harus seperti apa? Soalnya tadi betul kata Pak Haji. Jadi apa yang saya lakukan, sholat Sini, Bos. tahajud, Gini. sholat tahajud, sholat hajat, ya ibadah-ibadah seperti itu, zikir kita lakukan juga. Tapi kita masih berpikir bahwa oh nanti si A nih yang mau bantu, si B yang mau bantu.
udah terucap nih dari mereka nih, tapi kenyataannya Dia kan yang ngucap. iya, tapi Kitanya jangan yakin. Betul, tapi kenyataannya sampai sekarang nih belum gitu. Ucapan dia belum terbukti kan? Belum terbukti. Ya karena dibegal sama Tuhan, Bos. Iya. Kalau sampai ucapan dia terbukti, Iya. berarti Tuhannya dia dong, Bos. Kan Tuhannya Iya, iya. Tuhan kita, Allah Iya. Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Bos jangan yakinin itu. Nah, Bapak dan Ibu kadang suka ngiyakinin orang itu. Ini khusus yang utangnya gede ya. Kalau ibu-ibu mungkin nggak peka karena ibu utangnya recehan. Kita bicara yang utang gede nih. Itu kita kadang suka ngandelin manusia. Ah, nggak boleh, Bos. Jadi bagusnya gimana dong, Ji? Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau si bos mikir, komen, ngeluh. Gelisah karena mikir, wah besok harus gimana. Kalau gelisah gitu. itu anaknya mikir. Ya. Gelisah tuh anaknya mikir. Coba Bapak dan Ibu, hari ini kita ngebahas tentang hutang. Tolong Ibu dan Bapak diterjemahin, mengejawantakannya. Nggak boleh mikir. Nah, gimana tuh nggak boleh mikir? Yang nggak boleh gelisah lah. Gelisah mikir, Bos. Nggak boleh, Pak. Ji, solusinya apa? Latihan nggak boleh mikir. Coba Bapak dan Ibu hari ini latihan nggak boleh mikir, biar besok hari Jumat pagi hajatnya terkabul. Gitu. Bisa gak latihan nggak mikir? Insya Allah dicoba, harus bisa. Pak Hengki bisa bantuin saya gak? Gimana caranya orang supaya nggak mikir? Sering bengong.